Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, saya Bu Yusnadriati, Guru IPA SMP Negeri 1 Atap Cipuraba. Semangat belajar anak-anak hebat, Bu Yus akan menjelaskan tentang pola interaksi antar makhluk hidup. Tahukah anak-anak, dalam sebuah ekosistem antar makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain ada saling keterkaitan atau interaksi. Ada yang saling menguntungkan, ada yang saling merugikan, dan ada yang biasa-biasa saja atau tidak saling berpengaruh. Macam-macam interaksi antar makhluk hidup antara lain yang pertama adalah mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antar dua individu yang saling menguntungkan. Contoh mutualisme adalah yang pertama, hubungan antara tanaman bunga dengan lebah atau kupu-kupu. Lebah atau kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga, sementara bunga dibantu penyerbukannya oleh kupu-kupu maupun lebah. Contoh lain mutualisme adalah hubungan antara kerbau dengan burung jalak, buaya dengan burung plover, bakteri E. coli pada usus besar manusia, dan ikan badut dengan anemon laut. Pola interaksi yang kedua adalah komensalisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup di mana satu makhluk hidup diuntungkan sedangkan makhluk hidup yang lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contoh komensalisme adalah hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora diuntungkan karena bisa mengambil sisa-sisa makanan pada ikan hiu. Sedangkan bagi ikan hiu, dia tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan dengan keberadaan ikan remora. Contoh lain komensalisme adalah hubungan antara tanaman anggrek dengan pohon yang ditumpangi atau inang, atau pada tanaman paku tanduk rusa dengan inang. Tanaman anggrek dan paku tanduk rusa mendapatkan keuntungan karena mendapatkan tempat hidup. Sedangkan pohon inang tidak merasa dirugikan atau diuntungkan dengan keberadaan tanaman anggrek atau tanaman paku tanduk rusa. Karena kedua tanaman tersebut bisa membuat makanan sendiri sehingga tidak perlu mengambil nutrisi dari pohon inang. Pola interaksi yang ketiga adalah parasitisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contoh parasitisme adalah hubungan antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk mendapatkan keuntungan karena menghisap darah manusia, sedangkan manusia merasa dirugikan karena nyamuk bisa membawa bibit penyakit atau membuat kulit manusia menjadi gatal. Contoh lain parasitisme adalah hubungan antara tanaman benalu atau tanaman tali putri dengan pohon inangnya. Pohon inang merasa dirugikan dengan keberadaan tanaman benalu atau tanaman tali putri karena kedua tanaman tersebut tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga nutrisi pada pohon inang diambil oleh kedua tanaman tersebut. Contoh lain parasitisme adalah cacing pada tubuh manusia, lalat dengan buah, dan kutu dengan manusia. Pola interaksi yang keempat adalah amensalisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup di mana satu makhluk hidup menghambat pertumbuhan makhluk hidup yang lain. Contoh amensalisme adalah hubungan antara pohon pinus dengan tanaman yang ada di sekitarnya. Pohon pinus mengeluarkan senyawa alelopati yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman yang ada di sekitarnya. Contoh lain amensalisme adalah hubungan antara gulma dengan tanaman padi atau tanaman brokoli dengan tanaman kubis. Pola interaksi yang kelima adalah kompetisi, yaitu persaingan antar makhluk hidup untuk memperebutkan makanan
pasangan atau wilayah kekuasaan. Kompetisi dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama kompetisi intraspesies, yaitu persaingan antar dua spesies yang sama. Contohnya, persaingan dua mugandil jantan memperebutkan pasangannya. Kompetisi yang kedua adalah kompetisi interspesies, yaitu persaingan antara dua spesies yang berbeda. Contohnya adalah singa dan harimau yang berebut mangsa atau tempat kekuasaan. Pola interaksi yang keenam adalah netralisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang tidak saling mempengaruhi. Contohnya adalah kambing dan ayam. Keduanya tidak saling mempengaruhi karena keduanya memiliki jenis makanan yang berbeda. Pola interaksi yang terakhir adalah predasi, yaitu interaksi antara pemangsa atau predator dengan mangsa. Contoh predasi adalah elang makan ular, elang sebagai predator dan ular sebagai mangsa. Singa makan zebra, singa sebagai predator dan zebra sebagai mangsa. Anak-anak hebat, demikian tadi penjelasan materi tentang pola interaksi antar makhluk hidup. Ternyata belajar IPA itu sangat menyenangkan ya. Hewan lengat menyamar di jerapah, jerapah panik masuk selokan. Tetap semangat belajar IPA, IPA itu asyik dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.